Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Biasa ke-14. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Louis Antoni Wijaya, SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Mungkinkah orang yang begitu banyak beban di dalam hidupnya bisa merasakan suatu kegembiraan? Ataukah kegembiraan bisa diukur dari beban hidup yang sedikit ataupun sama sekali tidak ada beban? Perintah Yesus hari ini sangat jelas sekali bahwa kita memikul beban kita dan Tuhan memberikan bebannya sendiri yang ternyata ringan. Bacaan Injil akan mengarahkan kepada kita cara berpikir baru dalam memandang perjuangan hidup kita, terutama tanggung jawab atau yang kita kenal sebagai beban hidup kita. Maka mari kita siapkan perayaan Ekaristi ini dengan memeriksa hati dan batin kita. Kita akui kelemahan kita di hadapan Tuhan dan mohon ampun di hadapannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami.
kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami meluhurkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Marilah berdoa. Ya Allah, dalam putra-Mu yang merendahkan diri, Engkau mengangkat dunia yang telah jatuh. Semoga kami umat-Mu bersukacita di dalam Dikau, agar kami yang sudah dibebaskan oleh perbudakan dosa dapat menikmati sukacita abadi. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Zakaria.
Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, pada suatu hari ada seorang pemulung, dia korek-korek sampah. Cari sesuatu yang bisa dimasukkan ke dalam karungnya. Lumayan buat tambahan katanya. Lalu dia lagi korek, ketemu guci. Wah, kelihatannya antik. Warnanya putih, mengkilat. Wah. Dia lihat-lihat guci itu, dia pegang-pegang, dia tepuk-tepuk. Tiba-tiba wus. Wah, asap keluar. Lalu ada suara, lu mau apa dari Oe? Hah, kok jinnya Chinese? Wah. Modifikasi. Lu mau apa dari Oe? Lalu pemulung itu bilang, Kong, engkong. Saya ini seumur hidup susah, Kong. Boleh dong dikabulin 3 aja, Kong. Oke, minta apa dari Oe? Kong, saya mau punya rumah yang tingkat tidak terbatas, Kong. Oke, pus. Wah, rumahnya tingkat tidak terbatas, bayangin sendiri.
Enggak hanya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tidak terbatas ya. Pokoknya Anda bayangin sendiri. Wah, sudah. Apalagi yang kedua, buruan nih, engkong mau makan cukyok katanya. Nah. Yang kedua mau ini kong, mau fulus. Yeah. Kok jadi beda cerita ya? Mau cien. Yang banyak, iya, pus, tenggelam dia di duit. Wah, kupingnya keluar duit, mulutnya keluar duit, ya, semuanya keluar duit. Wah, luar biasa. Gembira dia. Satu lagi, kata jinnya engkong ya. Satu lagi, mau apa? Katanya. Kong, saya mau hidup tanpa beban. Ah, kecil kata si engkong. Puff. Jadi kuburan. Jadi yang suka berdoa, Tuhan semoga saya tidak punya beban hidup, hati-hati ya. Nanti bisa jadi tahu-tahu jadi kuburan. Padahal orang yang sudah meninggal saja itu dari rumahnya paling 2x1 ya, 3x1 paling besar. Kalau ada pelebaran jalan, kena gusur juga dia kan. Iya, sama aja. Nah, saudari-saudara, apa ada manusia hidup tanpa beban? Nggak ada. Badan kita aja udah berat kan? Iya. Kita semua tuh punya yang namanya beban hidup. Anda yang menikah, lalu punya anak, kan nggak bisa bilang itu sama anaknya, mulai sekarang setelah engkau kulahirkan, besarlah kau sendiri ya. Ku pencet tombol di hidungmu, kau jadi besar ya. Udah selesai. Tidak. Orang tua ketika baru anak-anak lahir, kurang tidur, anaknya nangis, sebentar-bentar sakit. Kan seperti itu terusnya. Perlu beli berbagai macam biaya, susu, popok, macam-macam. Sampai kepalanya. Udah gede dikit anaknya. Selesai beban hidupnya? Enggak. Ini bayar uang sekolah pakai apa Romo? Tanya jin engkong tadi ya. Nah, pakai apa ini bayarnya ini? Cari sana, cari sini, dah ketemu. Selesai sekolah, kuliah. Selesai kuliah, nikah. Semuanya kok sepertinya, wah gitu ya. Belum lagi kita. Semakin tua kan kita makin sehat ya. Salah ya? Oh salah. Semakin tua fisik kita tidak sekuat kita muda. Itu sudah alami. Kalau dulu usia 20 semuanya itu dimakan. Kayak romo-romo umur 20, 30, romo-romo yang penuh tantangan. Udah umur 40 seperti saya itu banyak rantangan. Banyak yang kenalkan, banyak kirim makanan. Nanti sudah seusia seperti Romo Franz, banyak pantangan. Makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh. Jadi apa maksudnya poinnya? Yang namanya beban di dalam hidup kita itu akan terus mengiringi sampai kita masuk 2x1 tadi. Pertanyaannya, bisakah beban-beban itu bikin kita bahagia? Bisa? Aduh Romo, kalau bisa sih bangun tidur doa, Tuhan terima kasih buat hari itu emas 5 kilo jatuh, tek. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik luar biasa ya. Apakah begitu? Tidak. Apakah di tengah perjuangan hidup kita hari demi hari, menghidupi keluarga, anak-anak, pekerjaan, kesehatan, perjuangan kita sebagai manusia, kita bisa bahagia? Itu pertanyaannya. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita, hai manusia, silakan pilah bebanmu. Yang namanya manusia itu kadang beban yang gak perlu dipikirin terus. Padahal dipikirin gak selesai-selesai juga.
Sementara beban yang harusnya dijalani sehari-hari sebagai tanggung jawabnya tidak pernah disyukuri. Itu kan poinnya. Maka ketika Tuhan mengatakan ini loh, pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Tuhan itu ngajarin ini beban hidup yang harus kamu tanggung yang bisa semakin mengantar kamu kepada aku. Ini beban hidup yang mestinya udahlah kamu cuekin aja. Dipikirkan juga janganlah. Contoh, kaya secara instan. Ada nggak kaya secara instan? Kopi instan ada, betul? Mie instan ada? Ada. Apalagi semua yang instan. Teh instan ada, teh celup. Tapi semuanya perlu air panas. Harus dibuat. Tidak ada orang yang menginginkan hidupnya sukses instan. Maka caranya cara yang tidak baik. Nah itu yang membuat beban sendiri di dalam hidup. Dan Tuhan tidak mengajarkan demikian. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, setiap dari kita diberi gandar. Beban hidup yang memang cocok untuk kita. Gak bisa tukeran. Enak ya tetangga sebelah. Coba saya jadi kayak dia. Asik banget. Gak bisa. Enak ya jadi Romo ya. Lihat tuh gemuk-gemuk semua kan. Giliran ditanya, anaknya mau jadi Romo. Jangan anak saya Romo. Beban hidup kita itu masing-masing sudah pas. Tidak lebih, tidak kurang, Tuhan tahu. Yang menjadi tantangan adalah syukuri beban yang diberikan kepada kita, karena itu akan mengarahkan kita kepada Tuhan. Hilangkan, kurangi beban-beban yang tidak perlu, yang semakin malah mengikat kita, semakin membelenggu kita, tetapi tidak pernah memperkaya kita secara pribadi. Mari belajar dari sabda Tuhan ini sebagaimana terpampang jelas di atas pintu gereja kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ekaristi adalah salah satu cara menimba kekuatan yang melegakan kita. Tuhan memberkati kita semua. Kini marilah kita bangkit berdiri, kita perbarui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita semua yang letih lesu dan berbeban berat diundang untuk datang kepada Yesus, dan Ia akan memberi kelegaan kepada kita. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa yang telah berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gerejamu Kau limpahi semangat rendah hati dan sederhana. Semoga dalam mewartakan kabar gembira Kristus, mereka tidak pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi bersandar penuh iman kepadamu sendiri. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat,
Ya Bapa, curahkanlah roh cinta kasih-Mu bagi para penanggung jawab dalam masyarakat kami, agar pemimpin masyarakat selalu memandang tugas mereka sebagai pelayanan, bukan sebagai kesempatan menonjolkan diri. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para penderita, ya Bapa, pandanglah saudara-saudari kami yang sedang menderita karena apapun. Semoga mereka menemukan kekuatan dan penghiburan dari-Mu sendiri. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kami yang berkumpul di sini, ya Bapa, berikanlah semangat persaudaraan yang sejati bagi kami umat-Mu. Semoga kami siap sedia dan tulus ikhlas dalam mengasihi sesama kami yang sedang menderita. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah mengajak semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya, supaya mendapatkan kelegaan. Ajarilah kami meletakkan pikulannya di bahu kami, serta menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti Dia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yang kami persembahkan kepada-Mu, atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga kurban yang kami persembahkan untuk menghormati nama-Mu ini membersihkan kami dan hati kami dari hari ke hari, menghantar kami kepada hidup surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan
bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi,
agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu." Dan bersama rohmu. Anak
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memenuhi kami dengan anugerah yang melimpah. Semoga kami menyambut karunia keselamatan ini dan tak kunjung henti memuji dan bersyukur kepadamu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman Gereja 9 Juli 2023. 1. Penerimaan sakramen perkawinan. Akan saling menerima sakramen perkawinan Saudara Adventus Desianto Gunawan Hartanu dari Paroki Hati Kudus dengan Saudari Viola Patricia di Gereja Hati Kudus pada 22 Juli 2023. Mari kita doakan pasangan ini dan bagi umat yang mengetahui adanya halangan perkawinan mereka, silahkan menyampaikan kepada pastor paroki. 2. Pengumuman pos keamanan. Untuk mengembalikan fungsi pos satpam sebagai pos keamanan, maka umat tidak diperkenankan untuk masuk, duduk, atau menunggu di dalam pos satpam. Silahkan memanfaatkan kursi tamu yang tersedia. 3. Kolekte Minggu 2 Juli 2023 sejumlah Rp21.354.000. Dana operasional sejumlah Rp10.739.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kini marilah kita bangkit berdiri, kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.